Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ke Masjid Nabawi hari ini Rabu ya, tanggal 6 Maret 2024. Ini bersama ibu dan anak gadis juga. Kita sedang mencari pintu 25. Kita akan masuk ke sana lewat pintu 25. Iya. Tadi kita masuknya 326 ya, Mah? Iya, pada mau makan. Iya, bawa. Pada makan. Iya. 326 tadi kita masuk. Iya, 326 ya. Sekarang kita masuknya ke pintu 25. Masya Allah, terima kasih Allah, Engkau izinkan hamba untuk kembali ke sini setelah 11 tahun. Tahun 2013 berangkat bersama ibunda tercinta dan bersama Kotu Inun. Dan tahun ini alhamdulillah berangkat bersama Akpai. Terima kasih ya Allah. Kita di pintu 25 ya. Kita melaksanakan sholat dan masuk ke pintu 25. Mempengaruhi perasaan. Sini Bu. Sini. Sini. Iya. Kita ke WC. Alhamdulillah Allah. Tak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu atas karunia kesehatan dan rezeki yang Kau berikan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Iya. Mau ke WC dulu. Melaksanakan sholat zuhur pertama di Madinah. ठीक है, पहले जोहर की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के Ya Asma. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ke depan Bu, dekat dinding ketemu.
sana. Sini bu, gantian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala masjid di subuh hari ya, di Kamis. Kita akan melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu sebelum sholat subuh. Ini masih sepi, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad wa ala ali Muhammad. Kubahnya akan terbuka setelah sholat zuhur. Kubahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت
الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم الله يا الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlul baki. Ya ahlil bahki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Bikum barikum. Alhamdulillah, semoga dengan salam kita tadi kita di surganya Allah bisa dipertemukan dengan para ahli-ahli baki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita membaca doa syafaat terlebih dahulu dengan harapan semoga syukur kita di pagi hari ini ataupun ziarah kita di pagi hari ini diberikan kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hada sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina. Nangi tempat yang paling disukai oleh ibu-ibu, tempat pembelanjaan. Benar kan? kebun kurma. Iya, di kebun kurma memang. Di tempat pembelanjaan kebun kurma. Tempat jumrohnya khusus untuk ibu-ibu. Melontar jumroh. Melemparnya untuk ibu-ibu di tempat di kebun kurma. Dan insyaallah kita akan langsung melanjutkan ke Bukit Uhud ataupun Jabal Uhud, Jabal di Uhud peperangan Uhud. Tidak ke Dan masjid. terus selanjutnya Nanti. kita akan melanjutkan ke Kuba. ataupun melewati Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblatain, Kiblat, dua kiblat. dan akan dilanjutkan melewati Masjid Sab'ah Masajid ataupun Masjid Khandak ataupun tempat terjadinya peperangan Khandak di zamannya Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, alihkan pandangan kita ke sebelah kanan, di depan kita, di depan sebelah kanan. Kubahnya itu Hijau hampir juga. sama hijau dengan kubahnya Rasulullah. Ada yang tahu nggak itu masjid apa? Di sebelah kanan kita ini ada masjid putih berkubah hijau. Masjid Kuba ya? Ya, Masjid Bilal. Bilal. Masjid Bilal bin Rabah. Yang mana ada yang tahu kan sejarah Bilal bin Rabah? Salah satu manusia yang memandangkan azan pertama kali. Bilal. Di masjid itu juga ya? Tidak. Masjid ini adalah suatu tempat dulu Bilal pernah mendatangi kota Madinah di saat Bilal merindukan Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal pertama kali mengumandangkan azan itu di kota Mekah.
Sayyidina Bilal pertama kali mengumandangkan azan itu di kota Mekah, yang mana Sayyidina Bilal dulu setelah masuknya Islam, Sayyidina Bilal dalam keadaan tergesa-gesa dikarenakan oleh majikannya itu Bilal hampir dibunuh secara tragis. Umayyah. Karena kenapa? Karena Bilal sudah dibeli oleh Sumayyah dari keturunan kafir Quraisy, yang mana Sayyidina Bilal tidaklah lain orang tuanya pernah memiliki hutang, lalu beliau ditariklah oleh Sumayyah untuk dijadikan budaknya. Sumayyah. Terus Sayyidina Bilal, Bapak Ibu, Sayyidina Bilal setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Bilal merindukan sosok seorang manusia yang dicintai oleh Sayyidina Bilal. Allahumma shalli ala Yang mana Sayyidina Bilal pernah didatangi mimpi oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah marah kepada Sayyidina Bilal karena Sayyidina Bilal hampir sekian, kurang lebihnya hampir 2 tahun lamanya Sayyidina Bilal tidak memandangkan azan lagi. Pada saat itu Rasulullah rindu kepada Sayyidina Bilal, dan Rasulullah rindu dengan suara Sayyidina Bilal di saat Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Dibangunnya Sayyidina Bilal menangis, Bapak Ibu. Menangis, dan Sayyidina Bilal merasa bahwasanya kebencian Rasulullah sangatlah besar kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah datang di tidurnya, lalu Rasulullah meminta kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tatkala ingin membaca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Bilal langsung pingsan. Sayyidina Bilal pingsan, Bapak Ibu, mengingat nama Rasulullah, mengingat perjuangan Sayyidina Bilal bersama Rasulullah, Bapak Ibu. Setibanya Sayyidina Bilal ingin bangun lagi dan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal langsung menangis dan tidak melanjutkan azannya lagi. Masya Allah, saking cintanya kepada Rasulullah. Kita sebagai umat Muhammad patut dan wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Alhamdulillah, Bu, sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Quba. Siapa yang bersuci dari rumahnya ataupun berwudu dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat apapun itu, tapi melaksanakan sholat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan pahala umrah. Kalau kita bayangkan sekarang, yang ingin mendapatkan pahala umroh itu harus melaksanakan berbagai banyak cara dan harus menjaga larangan-larangan ihramnya. Yang pertama, kita harus memakai ihram. Yang kedua, kita harus berniat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus melaksanakan tawaf beserta sa'i sampai tahallul. Dan tidak lupa kita harus menjaga badan kita, menjaga hati kita, dan menjaga perilaku kita. Tidaklah gampang untuk mendapatkan satu pahala umroh. Akan tetapi saking cintanya Rasulullah dan saking Rasulullah memuliakan kota Madinah, Rasulullah telah menyediakan satu tempat yang mana tempat tersebut adalah Masjid Quba ataupun perkampungan Quba dahulunya, yang masjid itu pertama kali dibangun oleh Rasulullah setelah hijrahnya ke kota Madinah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi Masjid Quba dalam keadaan suci ataupun berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka wajib baginya mendapatkan 1 kali pahala umrah. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah, lalu Rasulullah tidak mendapati tempat untuk beristirahat, akan tetapi onta Rasulullah langsung duduk di tempat tersebut, lalu Rasulullah menunjukkan tempat tersebut kepada para sahabat untuk dibangunlah sebuah masjid, maka dinamakanlah Masjidil Quba. Lalu setibanya Rasulullah oleh para sahabat disambut dengan sambutan Tala'al badrun alaina min saniyatil wada wajaba
ontanya, lalu para sahabat menyuruh penduduk kota Madinah ataupun penduduk yang ada di Masjid Quba untuk mengambil peralatan dan juga pelepah-pelepah kurma yang ada di sekitarnya. Lalu setibanya para sahabat ingin mengangkat satu batu untuk peletakan pertama, akan tetapi Rasulullah merebut batu tersebut. Lalu Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. La masjidus sisa ala taqwa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Masjid Quba ini dibangun dengan dasar takwa, kata Rasulullah. Lalu pada saat itu Rasulullah meletakkan batu pertamanya, dilanjutkan oleh para sahabat, dan sampai sekarang dikenallah dengan nama Masjid Quba. Rasulullah, Bapak Ibu. Dan bagi yang ingin tahu di mana jalur ketika Rasulullah berjalan kaki, di depan sebelah kanan kita. Di depan sebelah kanan kita sekarang ini lagi dibangun sebuah tenda. Di sinilah rute ketika Rasulullah berjalan kaki dari Masjid Nabawi. Dan bagi yang tidak tahu, Madinah itu kata Rasulullah, Madinah tidaklah seluas sekarang, kata Rasulullah. Madinah itu dulunya hanyalah di mana batas rumah Rasulullah dan juga di mana diletaknya mimbar Rasulullah dulu. Akan tetapi semakin bergantinya kepemimpinan di kota Madinah ataupun di Arab Saudi, diperluaslah tempat tersebut. Insyaallah kita akan melewati jalur di mana Rasulullah berjalan kaki nanti. Banyak juga sekarang yang sudah dihancurkan oleh pemerintah karena dibangunnya ini, dibangunnya itu. Akan dijauhkan dari penyakit dan sihir. Amin ya Allah. Terus apa kata Rasulullah? Kurma-kurma yang ada di Madinah, kata Rasulullah, tidaklah lain setiap tumbuh-tumbuhan dan tanah yang ada di Madinah. Sebelum Rasulullah menginjakkan kakinya di Madinah, Rasulullah telah meminta kepada Allah untuk diberkati segalanya yang ada di kota Madinah. Amin. Jadi Ya Allah. meskipun kita beli 2 butir, Bapak Ibu, meskipun kita beli 2 butir, akan tetapi kita mengharap ridhonya Allah dan juga barokah dari Rasulullah. Insya Allah semuanya itu akan ikut barokah. Jadi setiap apapun yang kita beli di kota Madinah dan di kota Makkah, jangan berniat kita ingin membeli, akan tetapi niatkanlah lagi kita ingin bersedekah kepada saudara kita yang tengah berjuang. Semoga dengan harapan apa yang telah kita beri kepada beliau, kita diberikan gantinya yang lebih banyak lagi oleh Allah. Kurma ya, kita beli.
Boleh ya, pilih dulu ya, boleh ya. Ribu kalau kali 5.000 kan 150.000 ini. Ini ya. Coba tengok dulu ya. Allahumma sall. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin. Rasulullah sudah terlanjur memakai baju perangnya, lalu Rasulullah berkata, tidak pantas baginya seorang nabi yang sudah memakai baju perang lalu melepaskannya kembali, kata Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah langsung bersiap-siap dan tidak mengatakan satu kata pun kepada para sahabat. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita, sebelah kanan ada ke belakang, itu ada bukit kecil, lihat ya. Di sebelah kanan, Yang banyak pendaki itu ya. nah yang ada yang naik ke atas itu namanya Jabal Rumat, Jabal Ar-Rumat atau Bukit Pemanah. Jabal Ar-Rumat, Bukit Pemanah, yang mana Rasulullah pernah mengutus 50 sahabat, khususnya para pemanah yang diutus langsung oleh Rasulullah untuk menjaga tempat tersebut agar bisa memantau keberadaan para kafir Quraisy yang berada di belakang bukit Uhud tersebut. Dan di sini Bapak Ibu tidaklah lain, kita hanya ingin berziarah kepada paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, yang mana Sayyidina Hamzah gugur di peperangan ini, yang mana Sayyidina Hamzah dipanah oleh kafir Quraisy yang dadanya dibelah oleh Hindun dan dimakan hatinya Sayyidina Hamzah. Wosi yang menombak ya, wosi. Jadi sekarang tujuan kita tidaklah hanya untuk refreshing ataupun mengakapitulasi tempat ini, hanya tidak lain kita akan berziarah ke Sayyidina Hamzah dan juga para sahabat-sahabat yang gugur di peperangan Uhud, dengan harapan semoga di surganya Allah nanti kita bisa dipertemukan dengan para syuhada Uhud. Amin Allahumma amin. Loh, ini foto apa video? Yuk. Ulangi. Sahabat guru agama Indonesia. Ya, bukit salah satu yang insya Allah bukit yang ada di surga ya. Ya, ini salah Ya, satu di bukit satu yang diangkat bukit yang oleh Allah angkat nanti. Allah ke dalam surga, masya Allah. Selain Ka'bah, Yang selain ada, Ka'bah itu, nah, yang ini. Ka'bah, yang ada dalam surga itu bukit ini loh Bu. Nah, ya. Uhud. Bukit Uhud. Ini bersama Ustaz kita, Swandi, ya. Suwahdi. Suwahdi, ya, luar biasa ya. Oh, itu ya bukit yang ini ya, yang tempat Hamzah itu ya. Gugurnya Sayyidina Hamzah tuh pas di pembangunan masjid. Oh, yang dekat masjid Di ini. tengah-tengah Tengah-tengah masjid. tanah ini. Itu ya. Terus yang kuburannya mana? Kuburannya yang di pagar ini, Bu, yang di depan masjid yang ini. ini ya. Ya. Tuh, ada Ini lagi ramai orang berziarah. kuburan para syuhada. Tapi Hamzah. letaknya makam Sayyidina Hamzah itu wallahu a'lam, tidak ada yang bisa mengatakan yang ini yang itu, enggak. Iya, iya, Karena iya, kita cuman hanya tahu sejarahnya saja. iya. Pak Robani. Pak,
Tahu Pak, ini nanti bukit yang salah satunya ada di surga loh Pak. Iya, Bukit yang kan diangkat Ustaz? oleh Nah, Allah ke surga nanti. yang ada bangunan di Salah dunia yang satunya. sini. Bukit Uhud. Iya. Pak Arbani pernah naik ke atas sana kan? Nggak pernah kan? Berarti kita nak ke Jabal Rahmah. Oh, Jabal Rahmah di Mekah ya? Jangan-jangan mau nambah lagi ini. Bukan, semakin setia. Ya. Ibu, mana-mana banyak burung. Bangunan itu aja. Apa yang mau diucapkan ke ahli kubur? Kalau salah bang, sudah berusaha. Dua kirot, ya. Dua kirot besar gitu tuh. Dua bukit Uhud kata Rasul. Nah itu malah juga tuh melaksanakan sholat jenazah. Kalau di Madinah tuh setiap sholat fardu tuh ada sholat jenazah tuh ada jenazahnya. Ada. Tapi memang ada jenazahnya nih. Iya Bang. Masya Allah. Oh, burung mama, burung banyaknya. Mana ada burung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim atau Bukit Garam yang nanti bakal disebut sebagai Istana Dajjal. Oh, Istana Istana Dajjal yang nantinya akan menjadi Istana Dajjal. Lihat ya semuanya di kanan ada bukit, sekarang di kanan agak ke belakang. Di atas bukitnya itu ada istana, sekarang masih dihuni oleh Raja Saudi. Ya, namanya itu Jabal Mileh atau Bukit Garam. Yang mana nanti pada akhir zaman itu para umat muslim yang berada di Madinah, yang khususnya ada di dalam kawasan Masjid Nabawi, setelah tibanya sosok Dajjal yang akan menggoda manusia-manusia yang ada di Masjid Nabawi dan menghentakkan kakinya selama 3 kali, dan barang siapa yang imannya lemah akan keluar dari Masjid Nabawi dan akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain Bapak Ibu, warna masjidnya itu putih, berkubah 2, bertiang 2. Yang mana dulu Rasulullah sebelum tibanya Rasulullah di Masjid Kuba, Rasulullah melaksanakan sholat zuhur di Masjid Kiblatain tersebut. Lalu Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu turunlah wahyu dari Allah, tawallu wajhaka satrul Masjidil Haram, kata Rasul, kata Allah. Kita nggak lewat karena waktu sholat zuhur. Cuma diceritakan aja. Ini hanya sebuah keterangan karena kita sekarang tidak lewat ke sana, ya. Jadi sebelumnya mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, Masjid Kiblatain tersebut adalah masjid yang mana Rasulullah sedang melaksanakan sholat zuhur dan 2 rakaatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan turunlah wahyu dari Allah, tawallu wajhaka satrul Masjidil Haram. Lalu setelah Rasulullah ingin melaksanakan 2 rakaat yang sebagiannya, lalu Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Disitulah disebutnya Masjid Kiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Dan untuk sab'a masajid atau 7 masjid ataupun yang dikenal dengan Masjid Handak ataupun bisa dikenal Masjid Farid, karena di sana banyak sejarah-sejarah yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang mana Rasulullah pernah membangun 7 masjid kurang lebihnya di sana. Yang terutama adalah masjid yang diduduki oleh Rasulullah ataupun tenda yang karena apa sekarang dibilang masjid, yang awalnya itu dulu hanyalah sebatas tenda tempat beristirahatnya Rasulullah, yang mana tempat tersebut dinamakan Masjid Al-Fatah. Terus ada Masjid Abu Bakar dan juga ada Masjid Aminah di sana. Akan tetapi sekarang yang masih tetap itu hanyalah 3 masjid tersebut yang sebagiannya sudah dibongkar. Sudah banyak dibongkar ya. Terus sejarah tersebut Bapak Ibu, setelah terjadinya peperangan Uhud, sebelum Rasulullah berbalik ke Masjid Nabawi ataupun ke Madinah, Rasulullah masih berada di tempat tersebut. Lalu masih ada para pemuda kafir Quraisy yang ingin masih memaksakan dirinya untuk mencari keberadaan Rasulullah. Akan tetapi kabar tersebut terdengar kepada sahabat yang ada di sana. Lalu sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit yang dalamnya kurang lebih 3 meter dan panjangnya itu kurang lebihnya 8,5 kilo. Atas usul Salman Al-Farisi. Tempat tersebut dibangunlah parit tersebut, dibuatlah parit tersebut kurang lebihnya 7 hari 7 malam dibangun oleh para sahabat beserta Rasulullah. Dan Masya Allah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Para kafir Quraisy yang ingin menyerbu keberadaan Rasulullah lagi, mereka langsung tewas begitu saja, terjatuh ke dalam parit tersebut. Jadi sepertilah sejarah yang 2 tempat yang kita tidak kunjungi sekarang. Dan alhamdulillah, fitur kita di kota Madinah, ziarah kita di kota Madinah selesai sampai di sini, dan mudah-mudahan ini bukanlah ziarah terakhir kita. Mudah-mudahan waktu-waktu yang selanjutnya kita masih kesempatan. Amin. Haus sekali temanku, haus sekali temanku tuh, tengok. Dia udah banyak kali belanjanya. Tadi opornya ndak muat. Sekarang kita ke hotel kurang lebihnya 10 di mana tempat beli banyak belanjanya. Gerakan. Jadi Oleh-oleh ya banyak. tolong dicek terlebih dahulu sebelum Rialnya banyak, masih banyak. Sebelum turun dari bis, barang bawahnya dicek, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke deh. Hari ini hari terakhir pelaksanaan umroh di Madinah. Kita sebentar lagi akan melaksanakan kunjungan ke Raudhah sekaligus ziarah wada. Terima kasih ya Allah atas karunia yang telah Kau berikan kepada hamba. Semoga Engkau terima semua amal ibadah, Engkau ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Allah. Itu nggak usah banyak-banyak sholatnya 2 rakaat aja karena waktunya terbatas, paling lama 10 menit ataupun 5 menit. Jadi nanti sholat sunat aja 2 rakaat, mau sholat sunat apa aja, sebetulnya sholat sunat 2 rakaat bergunakan waktunya semaksimal mungkin untuk bermunajat dan memohon ampunan sama Allah. Dan nanti kalau misalkan ada antrian di dalam masjid, kita ngambil sholat sunat di masjid 2 rakaat sebelum masuk Raudhah ya. Sebelum masuk Raudhah biasanya ada antrian dulu di dalam masjid, kita ngambil sholat sunat di masjid 2 rakaat, kita lanjut lagi untuk masuk Raudhah. Dan nanti di dalam Raudhahnya langsung sholat sunat 2 rakaat kan 1 baris ya, masuk Raudhahnya 1 baris. Nanti kalau misalkan sudah masuk di dalam Raudhahnya, jangan 1 baris ke belakang, langsung ngambil barisan ke samping. Langsung ngambil barisan ke samping, langsung sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat misalkan apa aja, iya
Yang penting sholat sunat apa aja, yang penting sholat sunat 2 rakaat, terus kita langsung berdoa. Berdoanya sambil sujud ya, jangan di sela-sela sujud kita. Pokoknya di setiap kali sujud kita berdoa aja. Rasulullah juga Anda punya banyak keinginan, minta lebih saat misalkan doa yang pertama buat diri kita, Istirahat aja ke atas. yang kedua buat keluarga, buat anak cucu kita, buat anak-anak kita, semua keluarga kita sejahtera. Kalau ada yang titip salam, tolong sampaikan karena itu amanah. Tapi nggak apa-apa, nggak disampaikan namanya satu persatu. Yang penting asal disampaikan, cara menyampaikannya. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kabulkanlah semua hajat-hajat yang titip salam kepada semua. Paham ya? Karena kalau kita sampaikan satu amanah, yang penting asal disampaikan. Karena kalau misalkan disebut namanya satu persatu, apalagi kalau harus buka dulu buku, buka dulu WA, otomatis kita panjang ya, otomatis. Karena kan kalau misalkan mendengar tetangga yang pengen berziarah, yang umroh, pasti banyak yang titip salam. Ya, panggilan kami ya, doakan kami. Telah sampaikanlah. Kabulkanlah. Kabulkanlah doa keinginan dari yang menitipkan ya Rasulullah, menitipkan salam. Ya, misalkan kepada Rasulullah bisa, karena kita itu bertawasul kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi dengan menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wabarakatuh. Kabulkanlah semua hajat saya dan titip salam. Yang titip salam kepada insyaallah dengan bahasa kita aja ya, dengan bahasa Sebisa kita, ya Rasulullah. Dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Madura, yang penting itu adalah Titip salam. Doanya saat sujud sholat sunnah atau doa setelah sholat sunnah. Misalkan di sela-sela sujud kita sambil berdoa, nanti selesai salam juga berdoa, sambil berdoanya sambil sujud. Kalau berdoa sambil sujud biar kita itu dikiranya masih sholat, biar kita itu dikiranya masih sholat. Jangan ngambil doa sambil angkat tangan. Kalau kita ngambil doa sambil angkat tangan, kita cepet-cepet diusir, karena kata petugas ini hanya tempat sholat. Jadi kalau kita ngambil doa sambil angkat tangan, kelihatan sama petugasnya bahwa kita itu sudah selesai sholatnya. Jadi nanti kita ngambil doanya sambil sujud. Dan di paitnya ya, di paitnya ini. Kalau misalkan nanti kita sholatnya awalnya di belakang, misalkan paitnya ya, awalnya sholatnya di belakang. Misalkan kata petugas sudah sholat di sini, sholat dulu umi di situ. Misalkan udah sholat sunat tobat 2 rakaat, terus itu kita berdoa. Gak apa-apa, misalkan di depan nanti udah kosong, petugas tengah kita maju ke depan, petugas tengah kita maju ke belakang. Tiga kali itu karena 3 kali itu kemarin ibu tinggal. Karena 3 kali itu ibu tinggal. Umi kalau misalkan mau ke depan agak ke sebelah kanan, jadi nanti nggak seberapa kelihatan kalau sebelah kanan. Ya, jalan keluar kiri. Nanti kalau misalkan Aku tengok ujung sini kan kosong. sebelah kanan. Kalau bisa nggak apa-apa sambil duduk aja. Misalkan mau jalan juga, kalau udah kelihatan sama petugas, ibu aja keluar langsung di situ sholat lagi. Itu yang jangan langsung ke depan. Insyaallah kita dan di dalam raudhah itu makamnya ada 3 makam ya. Yang pertama makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Sayyidah Siti Aisyah, dan yang ketiga makam Sayyidina Bilal. Kalau makamnya ada di sebelah kiri, persis di bawah kubah warna hijau. Makamnya ada di sebelah kiri, persis di bawah kubah warna hijau. Mungkin lagu tanyain bu, ini udah di dalam nggak bu? Kita aja ditanya bu, video ini bu. Iya bertanya aja, ini udah
di dalam apa kita akan ke dalam ini lagi gitu. Coba tanya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dengan bu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. As-sholatu khairun minan naum. Tawa barakta wa ana zalika minasyahidin. Sendalnya di sana. Sadaqta wa barakta wa ana zalika minasyahidin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan kita berada di pintu 26. Adalah tempat menerima tamu. Kalau di bahasa kita itu tempat janji temu, tempat rapat ya. Dan yang ketiga tiang ali. Kalau tiang ali itu adalah tiang pengawal. Kalau tiang asyarir, tiang wukud, tiang ali adanya dari pintu 41, jadi nggak kelihatan nanti karena pintunya dari pintu laki-laki yang dia kalau sama perempuan nanti nggak kelihatan. Yang keempat tiang Aisyah. Tiang Aisyah itu adalah tiang yang sangat istimewa. Dulunya adalah tempat Rasulullah bersama para pengawal-pengawalnya melaksanakan sholat sunat seperti sholat sunat tobat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, pokoknya semua sholat sunat dilaksanakannya di tiang Aisyah. Kalau tiang Aisyah itu dekat dengan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi agak depan sedikit. Dan yang kelima tiang tiang taubat atau tiang ya Allah ya Rabbi. Yang kelima tiang Abu Lubabah atau dinamakan dengan tiang taubat. Kenapa dinamakan dengan tiang taubat? Karena dulunya itu Abu Lubabah yang mengkhianati Rasulullah, karena Rasulullah setelah peperangan Khandaq dia membunuh kaum Yahudi, tapi enggak sengaja Abu Lubabah membocorkannya kepada kaum Yahudi hingga mereka memberikan isyarat ke leher dan tangannya. Hingga ia merasa berdosa, maka ia mengikatkan diri sendiri di tiang itu sampai 3 hari lamanya. Makanya dinamakan dengan tiang taubat atau tiang Abu Lubabah. Yang keenam tiang muhalakoh. Tiang muhalakoh itu yang dulunya pohon batang kurma menangis sehingga tangisannya menyerupai anak unta, karena dia itu nggak mau diganti dengan batang yang lain dengan pohon yang baru.
Tapi Rasulullah berkata sambil memeluk tiang itu, kamu akan kekal bersama saya nanti di surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan yang melakon ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Amin. Mudah-mudahan bukan cuma umroh yang kita berangkat bareng-bareng, insya Allah nanti kita haji bareng-bareng. Amin. Masuk surga pun nanti insya Allah bareng-bareng. Amin ya Allah. Dan jangan lupa nanti diakhiri dengan sujud syukur, karena datangnya ke sini itu bukan karena uang, bukan karena jabatan. Karena dipanggil Allah. Yang uangnya banyak, tabungannya banyak, miliaran pun, dolaran pun. Amin ya Kalau Allah. belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Benar. Ta'ala, Amin. dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak bakalan bisa datang. Amin. 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 Pasti Amin. semua orang menginginkannya untuk datang ke tanah suci yang ya, untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Tapi Amin. kalau belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, apa lagi sekarang Umi, masya Allah, tabarakallah, sekarang Umi sudah menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah, sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri keindahan Masjid Nabawi itu seperti apa, sudah bisa beribadah di Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi. Dan terjaga wudhu kita ya Bu. Lama lagi Bu. Mudah-mudahan terjaga wudhu kita. Sedikit aja. Betul, Ustaz. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم. والصلاة أعظم إقبال على الله فإن وقوفك بين يديه يعني مناجاتك له سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه يناجيه بحمده والخشوع له والتذلل والتضرع بين يديه أن يغفر ويرحم ويعافي ويهدي ويرزق. فإذا باشر القلب هذه المعاني خرج من الصلاة وقد تذوق لذة القرب ونعيم الإقبال على الله. والصلاة في رمضان روح وريحان وخيرات حسان. وتلاوة آية في كتاب الله تزيد القارئ إقبالا على الله وكل حرف يدنيه من خالقه قربا ورضوانا. إذا أقبل الله على العبد أحبه
السماء محبوبا في الأرض أحيا قلبه أعز شأنه أعلى ذكره سدد خطاه أعانه في مسعاه أجابه إذا دعاه ومن كل شر كفى وإذا أردت أن تعرف طرفا من معنى إقبال الله عليك فتأمل هذا الحديث. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة على الأموات يرحمكم الله. السلام